Halo, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Bisnis, di mana kita akan membahas mengenai metode dan distribusi sampling. Nah, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, ya, data yang akan diteliti atau dianalisis didapat dari sekumpulan populasi atau sampel yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, di mana populasi uh, memiliki sekumpulan objek atau subjek yang akan diteliti atau dianalisis. Populasi bukan hanya makhluk hidup seperti manusia atau hewan, tapi bisa juga benda alam lainnya. Dan populasi bukan hanya tentang jumlah, tapi meliputi semua karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek penelitian. Pengertian populasi menurut Ismianto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh informasi atau data penelitian. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel itu sendiri merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subjek atau objek penelitian yang telah melewati prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi yang diteliti. Mengapa sampel populasi yang besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti setiap anggota populasi, baik karena keterbatasan tenaga, waktu, maupun biaya? Maka dapat dilakukan dengan mengambil sampel. Tapi pengambilan sampel harus dapat mewakili populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel itu sendiri ya, bisa dilakukan karena sampel harus mewakili populasi yang diteliti. Maka cara pengambilan sampel tidak boleh sembarangan. Tekniknya itu dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling sendiri adalah suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk masing-masing anggota populasi. Probability sampling terdiri dari teknik-teknik sebagai berikut. Pertama, simple random sampling. Kedua, disproportionate stratified random sampling. Ketiga, proportionate stratified random sampling. Keempat, cluster sampling atau area sampling. Probability sampling dibagi menjadi simple random sampling, di mana pengambilan sampel dengan cara acak tanpa memperhatikan strata atau status yang terdapat dalam populasi. Teknik ini dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Sedangkan cluster sampling atau area sampling itu pengambilan sampelnya dengan teknik dilakukan jika objek yang akan diteliti sangat luas, seperti negara, kabupaten, dan lain-lain. Sedangkan proportionate stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampling yang dilakukan jika populasi yang diteliti mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Sedangkan disproportionate stratified
Random sampling merupakan teknik pengambilan sampling yang dilakukan jika populasi yang diteliti mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata kurang proporsional. Non-probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk masing-masing anggota populasi. Probability sampling terdiri dari teknik-teknik sebagai berikut. Pertama, sampling sistematis. Kedua itu sampling kuota. Ketiga, sampling aksidental. Keempat itu purposive sampling. Kelima itu sampling jenuh. Keenam itu sampling snowball. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sedangkan sampling kuota adalah teknik pengambilan sampling yang berasal dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contoh, jika jumlah sampel laki-laki sebanyak 50 orang, maka 50 orang perempuan juga dijadikan sampel. Sampling aksidental adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan kebetulan. Misalnya yang dijadikan sampel adalah orang yang kebetulan lewat atau bertemu. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan kriteria khusus atau kriteria tertentu. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampling di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Biasanya dilakukan karena anggota populasi kecil atau sedikit. Sedangkan sampling snowball adalah teknik pengambilan sampling yang awalnya sedikit namun kemudian membesar atau sampel mengikuti penelitian sebelumnya. Sampling yang baik itu merupakan sampling yang objektif atau sesuai keadaan sebenarnya atau tidak dibuat-buat. Berikutnya representatif yang mewakili keadaan sebenarnya. Ketiga, variasinya kecil. Keempat, tepat waktu dan aman. Sampling error ada beberapa kriteria. Jadi kesalahan variasi acak atau random variation, kesalahan spesifikasi atau specification error, ketidaklengkapan respon atau non-respon error, kesalahan penarikan sampel, sampling error, kesalahan pengukuran atau measurement error. Demikianlah pembahasan kita berkaitan dengan metode dan distribusi sampling. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Nanti kita akan bahas forum dan kuisnya. Terima kasih.